dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nugraha. Saya Farhan Abbas. Nama saya Febri Andriano. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Perang Lampung. Pengertian Perang Lampung: perlawanan rakyat Lampung melawan kolonialisme Belanda merupakan salah satu babak perjuangan yang panjang dan heroik di Nusantara. Fokus utama dari perlawanan ini adalah mempertahankan kedaulatan wilayah dan menolak monopoli perdagangan, terutama lada. Tokoh sentral yang paling ikonik dalam perjuangan ini adalah Raden Inten II. Kronologi perlawanan rakyat Lampung. Perlawanan di Lampung tidak terjadi dalam satu waktu singkat, melainkan terbagi dalam beberapa periode berdasarkan yang dipimpin oleh dinasti Raden Inten. 1. Masa Raden Inten I tahun 1800. Perlawanan dimulai ketika Belanda berusaha menancapkan kukuhnya di Lampung Selatan. Raden Inten I memimpin rakyat untuk membendung pengaruh Belanda, namun beliau wafat sebelum cita-citanya tercapai sepenuhnya. 2. Masa Raden Imba II di tahun 1828 sampai 1834. Putra dari Raden Inten I, Raden Imba II melanjutkan perjuangan dengan skala yang lebih besar. Penyebab Belanda mencoba memaksakan kedaulatannya di wilayah Alianda dan sekitarnya. Aksi Raden Imba II menyerang banteng-banteng Belanda, namun karena kekuatan yang tidak seimbang, beliau akhirnya ditangkap dan diasingkan ke timur. 3. Perang Besar Raden Inten II di tahun 1850 sampai 1856. Ini adalah puncak perlawanan rakyat Lampung. Raden Inten II dinobatkan menjadi ratu pada usia yang sangat muda, sekitar 16 tahun, dan langsung memimpin gerilya. Strategi pertahanan Raden Inten II membangun benteng-benteng yang sangat kuat diperbuktikan seperti Benteng Hawang dan Benteng Batas Karang. Benteng ini sulit ditembus karena letaknya yang strategis dan kelilingin hutan lebat. Yang kedua, ekspedisi militer Belanda. Belanda mengirimkan ribuan pasukan di bawah pimpinan kolonial Wasesil pada tahun 1856. Belanda merasakan terancam karena Raden Inten II mendapatkan dukungan dari daerah lain, termasuk Banten dan Lingga. Akhir perlawanan, Raden Inten II tidak kalah dalam pertempuran terbuka, melainkan mengkhianatkan Belanda, menyuap seorang bangsawan lokal untuk menjebak Raden Inten II dalam sebuah pertemuan fiktif. Beliau menyergapan tersebut pada 5 Oktober 1856. Faktor penyebab perlawanan. Faktor politik. Penjelasannya, campur tangan Belanda dalam adat istiadat dan struktur. Faktor ekonomi. Penjelasannya, monopoli perdagangan lada yang sangat merugikan petani dan pedagang Lampung. Faktor kedaulatan. Pengertiannya, pembangunan benteng-benteng Belanda yang dianggap menginjak harga diri rakyat. Strategi pertahanan Raden Inten II dikenal sangat modern pada zamannya dan cukup merepotkan militer Belanda karena menggabungkan medan alam yang ekstrim dengan rekayasa teknik benteng yang mumpuni. 1.
strategi benteng berlapis. Raden Inten II tidak hanya membangun satu pusat pertahanan, melainkan jaringan benteng yang saling terhubung di wilayah Lampung Selatan. Beberapa yang paling terkenal adalah Benteng Hewang, terletak di lereng Gunung Rajabasa. Benteng ini menjadi pusat komando karena posisinya yang tinggi, memberikan jarak pandang luas ke arah laut untuk memantau pergerakan kapal Belanda. Benteng Batas Karang. Benteng ini berfungsi sebagai garis depan yang menghambat pasukan infanteri Belanda yang mencoba masuk ke pedalaman. Benteng Ketimbang digunakan sebagai gudang logistik dan persenjataan. Ciri khas arsitektur benteng: dinding tanah dan bambu. Dinding benteng dibuat dari gundukan tanah setinggi 2-3 meter yang ditanami bambu berduri atau bambu apus yang sangat rapat di bagian luarnya. Ini membuat benteng sulit dipanjat dan tahan terhadap tembakan meriam kaliber kecil. Parit jebakan. Di sekeliling benteng digali parit yang dalam dan lebar, sering kali diisi dengan ranjau bambu, sungga yang runcing, strategi gerilya dan bumi hangus. Raden Inten II menyadari bahwa menghadapi Belanda dalam pertempuran terbuka di pantai adalah bunuh diri karena Belanda menang di artileri laut. Oleh karena itu, beliau menarik musuh ke pedalaman. Beliau sengaja membiarkan Belanda mendarat, lalu memancing mereka masuk ke hutan lebat dan daerah perbukitan yang medannya hanya dikuasai oleh rakyat lokal. Serangan fajar dan malam. Pasukan Raden Inten II sering melakukan serangan mendadak, hit and run, pada saat pasukan Belanda sedang beristirahat atau kelelahan karena medan yang berat. Sistem logistik rakyat. Seluruh desa di sekitar medan perang berfungsi sebagai pemasok makanan dan informasi. Inilah yang membuat Belanda frustasi karena mereka merasa dikepung oleh seluruh penduduk, bukan hanya oleh tentara formal. Ekspedisi militer Belanda 1856. Belanda harus mengirimkan ekspedisi besar-besaran untuk mematahkan pertahanan ini. Mereka membawa 1. Senjata kapal perang, 2. Pasukan militer dan truk ini untuk menghancurkan benteng. 3. Mengerang berat. Meski dengan kekuatan besar itu, Belanda tetap kesulitan menembus bentang awan. Mereka baru bisa menang setelah menggunakan strategi politik adu domba. Dengan menyuap, strategi mengajak orang kepercayaan Raden Inten II untuk membocorkan titik lemah pertahanan dan lokasi bersembunyi beliau. Fakta menarik: selain menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan pedang, payan dan ladi, pasukan Raden Inten II juga sudah menggunakan 1. Senjata api diperoleh dari peradaban gelap dengan pedang dari sempurna dan sia-sia ramuan perang. 2. Lilitan mengerem kecil, mengerem tradisional Melayu yang diletakkan di celah-celah bentang untuk menelau pasukan invasi Belanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.